Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalia Skan Salim, NIM 180/104/0031 dari PPSI 5A akan menjelaskan tentang materi pragmatik, yaitu hakikat multidisipliner dalam pragmatik, tindak tutur dan implikatur, teori relevansi, deiksi, praanggapan, dan teori makna. Langsung saja saya akan menjelaskan bab pertama, yaitu tentang hakikat multidisipliner pragmatik yang meliputi pragmatik dan lingkungan akademiknya dan pragmatik definisi buku. Dalam bukunya yang muktahir berjudul Pragmatic and Natural Language Understanding, Georg Green tahun 1961 halaman 1-2 menyatakan pragmatik linguistik berada di persimpangan antara sejumlah bidang di dalam dan di luar ilmu pengetahuan kognitif. Persimpangan yang dimaksud antara lain ilmu linguistik, psikologi kognitif, antropologi kultural, dan filsafat, sosiologi, dan retorika yang kesemuanya memberikan kontribusi terhadap bidang kajian ini. Descartes pada tahun 1983 halaman 43 menegaskan, saya yakin bahwa pragmatik tentu berkaitan dengan psikologi dalam hubungan dengan acuan. Kutipan di atas menunjukkan dua ciri pragmatik. Yang pertama adalah bahwa pragmatik banyak dibicarakan oleh sejumlah disiplin akademik. Sebagian dari disiplin ini, misalnya filsafat, telah memberikan banyak dasar konseptual pragmatik. Disiplin-disiplin ilmu yang lain, khususnya disiplin ilmu kognitif yang baru muncul, memiliki beberapa wawasan penting untuk diberikan kepada kajian pragmatik. Ciri kedua yakni kapasitasnya untuk mempengaruhi perkembangan konseptual disiplin-disiplin ilmu lainnya. Lalu yang kedua yaitu pragmatik menurut definisi buku. Pertimbangan definisi pragmatik yang diajukan oleh Charles 2000 pada halaman 16 dapat dikatakan sebagai definisi pragmatik. Pragmatik dapat dianggap berurusan dengan aspek informasi dalam pengertian yang luas yang disampaikan melalui bahasa yang tidak dikodekan oleh konvensi yang diterima secara umum dalam bentuk linguistik yang digunakan. Namun yang kedua yaitu yang B juga muncul secara alamiah dari dan tergantung pada makna-makna yang dikodekan secara konvensional dengan konteks tempat pengguna bentuk-bentuk tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu tindak tutur dan implikatur. Saya akan menjelaskan perihal tindak tutur terlebih dahulu. Tindak tutur adalah gejala individual yang bersifat psikologis dan berkelangsungan, ditentukan oleh bahasa penutur dalam menghadapi situasi tertentu dengan memperhatikan makna dan arti tuturan. Tindak tutur ini lebih menitik beratkan pada makna atau arti tindakan dalam suatu tuturan. Oleh karena itu, dalam setiap peristiwa tuturan terorganisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tindak tutur dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu 1. Tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang dimaksudkan untuk menyatakan sesuatu, tindak mengucapkan sesuatu dengan kata dan makna kalimat sesuai dengan makna kata itu di dalam kamus dan makna kalimat itu menurut kaidah dan sintaksisnya. Di samping itu, tindak tutur juga memiliki pengertian bahwa tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam arti berkata atau tindak tutur dalam bentuk kalimat yang bermakna dan dapat dipahami oleh orang banyak. Yang kedua yaitu tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang bisa diidentifikasi dengan kalimat performatif yang ekspresif. Menurut Austin, ilokusi adalah tindak tutur yang mengandung maksud dan fungsi atau daya tutur. Yang selanjutnya, yang ketiga, tindak tutur perlokusi adalah tindak tutur yang berkenaan dengan adanya ucapan orang lain sehubungan dengan sikap dan perilaku non-linguistik orang lain.
tuturan yang diucapkan penutur sering memiliki efek atau daya pengaruh. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan tentang implikatur. Implikatur adalah makna yang implikatur adalah makna tidak langsung atau makna tersirat yang ditimbulkan oleh apa yang terkatakan atau eksplitur. Menggunakan implikatur dalam berkomunikasi berarti menyatakan sesuatu secara tidak langsung. Makna tersirat atau implikatur adalah makna atau pesan yang tersirat dalam ungkapan lisan atau tulisan. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari implikatur, yaitu ada dua, yaitu implikatur. Yang pertama adalah implikatur percakapan. Implikatur percakapan adalah asumsi dasar percakapan adalah jika tidak ditunjukkan sebaiknya bahwa peserta tuturannya mengikuti maksum-maksum prinsip kerjasama. Maksum adalah pernyataan ringkas mengandung ujaran atau kebenaran umum tentang sifat manusia. Yang kedua adalah implikatur konvensional. Implikatur konvensional tidak didasarkan pada prinsip kerjasama atau maksim-maksim. Implikatur konvensional tidak harus terjadi dalam percakapan dan tidak langsung pada konteks khusus untuk menginterpretasikannya. Menurut Grace, implikatur memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah pola daya batal di antara implikatur seluruhnya dapat diprediksi. Implikatur-implikatur yang pada dasarnya tergantung pada konteks paling memungkinkan untuk dibatalkan oleh perubahan konteks yang ditimbulkan dengan menambahkan informasi tertentu. Yang kedua adalah kalkulabilitasnya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh istilah ini. Beberapa implikatur hanya dapat diperoleh oleh proses penalaran atau perhitungan. Implikatur percakapan khusus merupakan sejumlah implikatur yang jelas dapat dikalkulasi. Agar dapat memperoleh implikatur semacam ini dari ujaran seorang penutur, pendengar harus menghasilkan hubungan faktor-faktor konseptual dengan maksum-maksum dan prinsip-prinsip percakapan dalam suatu proses penalaran yang rumit. Yang terakhir, implikatur yang dibahas oleh Grace adalah konvensionalitasnya. Sebagaimana hal dengan kalkulabilitasnya, istilah tersebut menunjukkan kelompok implikatur tempat ditetapkannya istilah ini. Komponen konvensional terhadap implikator konvensional tersebut membuat istilah konvensionalitas paling relevan dengan kelompok implikator ini. Setelah itu saya akan membahas tentang teori relevansi, deiksis, dan peranggapan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori relevansi. Teori relevansi adalah sebuah teori di dalam pragmatik yang mengharuskan terdapat kesesuaian pertanyaan dan jawaban dalam suatu komunikasi. Penutur dan mitra tutur harus mengimplementasikan atau memahami sebuah tuturan dengan pemahaman yang sama atau seragam, supaya tidak terjadi kesenjangan selama berkomunikasi. Teori relevansi sangat dibutuhkan dalam komunikasi agar tidak terdapat kesalahpahaman dalam berkomunikasi, agar penutur dan mitra tutur tidak mengalami kebingungan dalam berkomunikasi. Dengan adanya teori relevansi, komunikasi akan berjalan dengan baik dan lancar tanpa terkendala. Di samping daya terapkannya pada kognisi, prinsip relevansi secara signifikan juga dibentuk oleh kognisi. Sumber daya kognisi yang dapat dimanfaatkan terbatas sekali. Tidak ada proses kognitif yang memiliki akses pada memori yang kapasitasnya tidak terbatas dan sebagainya. Yang dimaksud adalah tipe proses. Ini adalah kerugian yang diperlukan untuk memproses suatu proposisi bagi efek kontekstualnya lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh dari efek yang disebabkan oleh pemrosesan ini. Seber dan Wilson mengemukakan bahwa ada dua ciri utama prinsip relevansi, yaitu yang pertama adalah perwujudan karakteristik ekonominya adalah konsekuensi langsung asal-usul kognitif prinsip ini.
Yang kedua adalah kapasitas baik komunikasi maupun dalam mempengaruhi berbagai pendengar ujaran tersebut mulai memprosesnya. Dalam menyumbangkan ujaran pada komunikasi, bahkan ujaran yang tampaknya tidak relevan secara bersama-sama, penutur dengan mengomunikasikannya keyakinannya bahwa ujaran tersebut memiliki relevansi yang optimal, yakni bahwa ujaran itu relevan dan banyak relevansi yang dicapai oleh ujaran itu tidak dapat dicapai oleh suatu ujaran yang diproses secara lebih mudah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi deiksis. Beberapa ungkapan linguistik memberikan contoh hubungan antara bahasa dengan konteks yang lebih baik, bukan sekedar istilah-istilah deiksis. Istilah ini yang mencakup ungkapan-ungkapan dari kategori-kategori gramatikal yang memiliki keragaman dan banyak seperti kata ganti dan kata kerja. Memang, melalui acuan pada entitas berbagai konteks inilah kita dapat memperoleh makna ungkapan-ungkapan deiksis. Dengan kata lain, deiksis dapat berarti suatu yang merujuk atau merajuk kepada konteks atau kondisi yang terjadi di dalam sebuah komunikasi atau tuturan. Deiksis sangat tergantung dengan konteks yang sedang dituturkan. Bila itu sebuah komunikasi dan tulisan apabila itu berupa wacana. Deiksis memiliki empat jenis, yaitu 1. Deiksis orang atau deiksis persona adalah deiksis yang merujuk kepada diri penutur atau penutur itu sendiri. Bila penutur tersebut sedang berbicara, maka dia disebut deiksis pertama karena hanya dia yang sedang berbicara dan orang lain hanya sedang mendengarkan dia berbicara. Bila penutur tersebut hanya mendengarkan tanpa ikut berbicara, maka ia termasuk deiksis persona orang kedua. Bila orang yang sedang dibicarakan tidak ada atau tidak ada di tempat kejadian, maka ia disebut deiksis persona ketiga. Yang kedua itu deiksis waktu. Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa jenis deiksis sosial dan deiksis orang memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Mulai dari kata ganti orang hingga vokalis tertentu, prinsip partisipasi dalam situasi tuturan secara signifikan dibentuk oleh ciri-ciri hubungan sosial antara partisipan dan oleh ciri-ciri latar sosial. Yang ketiga yaitu deiksis tempat. Deiksis tempat dapat diuraikan di antara banyak parameter yang sama dengan berperilaku pada deiksis tempat. Hal ini disebabkan misalnya karena acuan pada tempat dapat bersifat absolut atau relatif. Acuan absolut pada tempat menetapkan objek atau orang pada panjang atau luas khusus, sedangkan acuan relatif menempatkan orang dan tempat dalam kaitan satu sama lain dan dalam kaitannya dengan penutur. Yang terakhir adalah deiksis wacana. Dalam deiksis wacana, ungkapan linguistik digunakan untuk mengacu pada suatu bagian tertentu dari wacana yang lebih luas. Tempat terjadinya ungkapan-ungkapan ini. Teks tertulis di samping menepati ruangan juga disusun dan dibaca pada saat-saat waktu tertentu. Dimensi waktu diberikan pada teks lisan melalui tindak produksi teks oleh penutur dan tindak penerimaan teks oleh mitra tutur dalam waktu khusus. Materi terakhir dalam bab ini adalah peranggapan. Peranggapan adalah kesamaan persepsi atau pengetahuan antara penutur dan mitra tutur yang melatar belakangi sebuah komunikasi atau pembicaraan. Bila dalam wacana berarti penulis dan pembaca harus sama-sama memiliki pengetahuan kebahasaan yang sama agar pembaca dapat mengerti apa yang ditulis oleh penulis dalam hal ini. Daya kemustaqilan peranggapan tersebut tidak dapat dijelaskan dengan perilaku semantik ataupun terhadap pengertian yang didasarkan pada kondisi-kondisi kebenaran. Agar dapat mengatasi masalah-masalah seperti daya kemustahilan, para teoritis telah mengajukan berbagai macam analisis pragmatik terhadap peranggapan. Namun kendati analisis pragmatik ini telah berhasil mengatasi sebagian kegagalan pendekatan semantik pada peranggapan, namun analisis ini memiliki beberapa persoalan sendiri. Di samping itu, analisis ini tidak berhasil menunjukkan ketidakrelevansian suatu pendekatan semantik dengan memberikan penjelasan yang lebih
lebih memusatkan terhadap fenomena-fenomena peranggapan dari yang diberikan oleh pendekatan semantik tersebut. Yang terakhir, saya akan menjelaskan materi terakhir yang ada yaitu bab teori makna. Di dalam materi teori makna terdapat berbagai subbab sebagai berikut. Pendekatan-pendekatan terhadap teori makna sebuah pendekatan 3 bagian, pendekatan referensial makna, pendekatan terhadap psikologi makna, yang terakhir adalah pendekatan teori makna. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pendekatan teori makna. Makna memang merupakan suatu gagasan yang kompleks. Kompleksitas tercermin dalam sejumlah disiplin akademik yang bermuara pada kajian gagasan tersebut. Demikianlah Krauss 2000 menyebut filsafat, psikologi, neurologi, semiotik, dan linguistik sebagai disiplin-disiplin yang memperhatikan perhatian kalangan akademik pada makna. Di samping itu, dalam prinsip-prinsip tertentu, makna dikaji dalam berbagai cabang khusus, misalnya semantik dan pragmatik dalam linguistik. Bahkan dalam cabang disiplin khusus, makna dianalisis secara berbeda menurut perspektif atau kecenderungan tersebut. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makna sebuah pendekatan 3 bagian. Makna sebuah pendekatan 3 bagian merupakan penggabungan pendekatan makna yang tidak dapat dipisahkan. Ketika pendekatan tersebut dapat mengkaji makna saling berkesinambungan satu sama lain, mengisi satu sama lain. Misalnya makna referensial yang mengkaji makna pada pendekatan sosial atau pragmatik makna. Makna referensial tidak dapat berdiri sendiri untuk mengkaji suatu makna, membutuhkan makna psikologistik untuk bekerja sama dalam menemukan suatu makna yang terkandung dalam ujaran atau tulisan. Sebaliknya pun begitu, makna psikologis juga tidak dapat berdiri sendiri dalam menentukan suatu makna, maka dibantu dengan menggunakan pendekatan referensial. Sedangkan pendekatan makna psikologis melengkapi kedua pendekatan makna di atas supaya makna yang disampaikan dalam ujaran atau tulisan dapat disampaikan dengan baik. Yang selanjutnya adalah pendekatan referensial makna. Pendekatan referensial makna merupakan pendekatan yang dibentuk dari intuisi dan kemudian disebut denotal makna. Intuisi referensial tersebut berkaitan dengan kapasitas kalimat yang mendeskripsikan berbagai keadaan di dunia, kesadaran, pengamatan, dan penarikan kesimpulan dalam pemberikan julukan dan pemakaian tersebut berlangsung melalui bahasa. Akan tetapi berbeda dengan bahasa keseharian, bahasa yang berlangsung melalui bahasa yang digunakan di suatu atau bahasa personal atau private language. Selain itu, di dalam pendekatan referensial makna terdapat sebuah materi yang menjelaskan tentang semantik teori kebenaran yang memiliki arti dalam semantik kondisi kebenaran. Tujuan analisisnya adalah untuk memberikan spesifikasi formal kondisi kebenaran bagi kalimat dalam suatu bahasa. Agar dapat mencapai spesifikasi semacam ini, kalimat-kalimat ini pertama harus diterjemahkan ke dalam rumus yang logis dan logika predikat. Sen 2003. Logika predikat membentuk metabahasa di mana Sen melakukan analisis semantiknya. Logika ini menetapkan kosakata simbol-simbol maupun kaidah-kaidah bagi terbentuknya rumus yang logis. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi keempat dari bab ini adalah pendekatan psikologis terhadap makna. Realitas makna tidak dapat dilepaskan dan fisiologis tentang sifat referensi mental yang sangat penting bagi pendekatan psikologis terhadap pengkajian suatu makna. Sama dengan makna referensial, makna psikologis juga tidak dapat terlepas dari penelitian disiplin ilmu di luar disiplin ilmu pragmatik pada umumnya. Dalam pengembangan teori referensi, Speber dan Wilson memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama untuk mengajukan teori komunikasi dan kedua menyajikan penjelasan terhadap proses-proses kognitif utama. Dalam dua usaha ini, pembahasan yang mereka lakukan secara spesifikan dipengaruhi oleh filsafat bahasa Chomsky dan filsafat psikologi Fodor.
Sejauh ini tidaklah mengherankan bila penjelasan mereka dapat menghasilkan begitu banyak gagasan yang telah kita pelajari tadi. Seibert dan Wilson mensejajarkan teori referensi dengan psikologi kognitif sebagai berikut. Sebagaimana dinyatakan oleh Seibert dan Wilson, jika teori referensi berorientasi pada psikologi kognitif, maka ciri-ciri kunci dan peranggapan pendekatan bahasa pemikiran yang telah dibahas tadi. Jadi di samping membentuk landasan proporsional yang minimal, dua di antaranya telah terhubung sebelumnya dengan suatu pikiran, asumsi faktual sebagaimana wujud yang ada juga serupa dengan presensi mental bahasa pikiran berkenaan dengan pemrosesan sesuai dengan sifat-sifat formalnya. Yang berikutnya adalah materi terakhir dari bab ini adalah pendekatan sosial makna. Pendekatan sosial makna adalah sejumlah konsep pragmatik sentral seperti deiksis dan peranggapan. Dari pembahasan teori tindak tutur dan teori implikator dapat diketahui dengan jelas bahwa teori-teori dalam pragmatik berasal dari tradisi-tradisi filsafat. Dalam materi ini terdapat dua materi pokok, yaitu analisis wacana dan analisis percakapan. Analisis wacana adalah kajian tentang makna bahasa dalam tataran wacana atau dalam media tulisan. Analisis wacana percaya bahwa penginterpretasian dalam pragmatik maupun penginterpretasian pragmatik dengan linguistik dapat dicapai dengan memperluas prinsip teoritis dan konsep linguistik. Lalu yang kedua adalah analisis percakapan, adalah kajian tentang makna bahasa yang diujarkan atau yang terdapat dalam sebuah percakapan. Percakapan begitu integral bagi pemahaman penggunaan bahasa sehingga aspek percakapan ternyata sudah diisyaratkan oleh fenomena pragmatik. Dengan berakhirnya pemaparan materi bab terakhir tersebut, saya meminta maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian materi tersebut. Bila kurang jelas saya juga minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.